Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Syifa Ramahana. Di sini saya akan menerangkan tentang materi ekonomi kelas 10, yaitu uang dan lembaga keuangan. Sebelumnya, apa sih itu uang? Nah, uang itu adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pembelian itu pada waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya ada sejarah uang. Nah, pada zaman dahulu atau lingkungan masyarakat yang masih sederhana, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan cara tukar-menukar barang yang disebut barter. Barter ini itu sebagai contoh, misal si A mempunyai sayur mayur, namun ia memerlukan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan si B mempunyai beras, namun dia memerlukan sayuran untuk dimakan. Maka si A dan si B seharusnya melakukan barter atau kegiatan tukar-menukar barang untuk mencapai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada kesulitan pemakaian sistem barter. Di antaranya yaitu pertama, kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan. Kedua, kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat ditukarkan. Yang ketiga adalah kesulitan karena barang yang akan dipertukarkan tidak bisa dibagi-bagi. Hal ini dikarenakan masyarakat itu berkembang sesuai pada zamannya. Lanjut, ada syarat uang. Yang pertama, syarat uang dapat diterima oleh masyarakat umum. Nah, harusnya itu masyarakat percaya bahwa uang tersebut yang dipakai untuk transaksi jual beli dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Yang kedua, mudah disimpan dan nilainya tetap. Uang yang beredar di Indonesia mudah disimpan. Bentuknya kecil sehingga praktis untuk menyimpannya. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Uang kertas dan uang logam mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil dan tidak berat. Yang keempat, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga. Uang kertas dan uang logam dicetak dengan jumlah terbatas untuk menjaga nilainya agar tetap stabil. Yang kelima, adanya jaminan. Uang yang beredar di Indonesia atau di seluruh dunia dijamin oleh pemerintah terkait. Yang keenam, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai yang ada pada uang. Misalnya, kita punya uang 100.000, lalu kita membeli buku seharga 20.000. Penjual buku itu akan memberikan uang kembalian seharga 80.000. Selanjutnya ada fungsi uang. Nah, yang pertama yaitu ada satuan hitung. Uang dapat menetapkan suatu nilai harga pada suatu produk barang maupun jasa dalam suatu ukuran umum. Yang kedua, sebagai alat transaksi. Untuk mendapatkan suatu produk atau barang dan jasa dan dijamin oleh pemerintah serta dijaga keamanannya dari tindak pemalsuan uang. Yang ketiga, adanya standar pembayaran masa depan. Maksud saya sebagai standar pembayaran masa depan, yaitu suatu transaksi tidak harus dibayar dengan alat pembayaran di saat itu juga, tetapi balas jasa tersebut
dapat dibayarkan di masa depan dengan diukur dengan daya beli. Yang keempat, ada penyimpanan nilai. Jika seseorang memiliki kelebihan uang yang tidak ingin dibelanjakan, maka ia akan menyimpannya di bank seperti menabung. Selanjutnya ada macam-macam uang. Uang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal sendiri adalah jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah, dan keberadaannya serta fungsinya dilindungi oleh undang-undang. Uang kartal sendiri itu berupa ada uang kertas dan uang logam. Dalam perkembangannya, uang kertas lebih banyak beredar dan dicetak oleh pemerintah suatu negara dengan alasan lebih efisien, dan bentuknya itu sangat tipis sehingga mudah dibawa kemana-mana, baik dalam hal pembuatannya maupun untuk pemusnahannya. Soalnya uang kertas itu ringan. Yang kedua ada uang giral. Jenis uang giral ini biasanya diterbitkan oleh bank-bank umum, baik berupa surat hutang, wesel, cek, surat deposito, ataupun rekening giro. Jenis uang ini bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah, karena penggunaannya tidak dilindungi oleh undang-undang dari pemerintah, dan berlakunya pun hanya bersifat bilateral atau sesuai dengan perjanjian kesepakatan. Selanjutnya kita menuju ke lembaga keuangan. Nah, apa sih itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal dengan pihak-pihak yang memilikinya. Selanjutnya ada manfaat lembaga keuangan. Yang pertama ada manfaat likuiditas. Likuiditas ini merupakan kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang kedua, manfaat untuk pengalihan aset. Pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Yang ketiga, ada realokasi pendapatan. Pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang keempat, ada kemudahan transaksi, yaitu masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, lembaga keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yang kita bahas yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank itu kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Istilah bank itu sendiri berasal dari kata banca yang memiliki arti sebuah meja yang digunakan untuk menukar uang di pasar. Selanjutnya, apa sih macam-macam lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada bank umum, bank sentral, bank Indonesia, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Bank umum itu sendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Yang ketiga ada Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah seperti Bank Sentral Republik Indonesia yang mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang keempat ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR itu adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank ini adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya ada macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 saja, yaitu yang pertama perusahaan asuransi. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai macam hal yang kurang menguntungkan. Selanjutnya ada lembaga dana pensiun, yaitu misal bagi pegawai perusahaan swasta nih, jasa dana pensiun memberikan ketenangan dan jaminan hari tua sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga ada perusahaan investasi, yaitu produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan. Lembaga keuangan bukan bank umumnya mengumpulkan dana dari individu atau organisasi dalam jumlah kecil, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman berskala besar. Yang terakhir ada pegadaian. Pegadaian itu sendiri merupakan lembaga pengkreditan berdasarkan hukum gadai. Lembaga ini awalnya berkembang di Italia yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah seperti wilayah Eropa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir PPT ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ya, di bawah komennya. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.